Saudari-saudariku yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memasuki hadis yang ke-9. Saya bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Pelan-pelan ya, insyaallah kita tadabburi, kita resapi maknanya apa yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama, perlu kita ketahui teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya hadis ini yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah. Coba tengok dari hadis pertama sampai hadis ke-9, ada enggak yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Atau baru di hadis 9 ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Coba tengok dari hadis pertama. Hadis pertama yang meriwayatkan siapa ibu-ibu? Umar. Kemudian ada enggak hadis Abu Hurairah? Berarti kalau baru pertama kali saya jelaskan sedikit ya tentang siapa Abu Hurairah. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sudah kenal dengan Abu Hurairah? Bapaknya kucing ya. Bapaknya yang suka kucing, Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Itu nama Abu Hurairah. Jadi nama aslinya beliau itu Abdurrahman. Abu Hurairah itu dijuluki Abu Hurairah karena beliau memang suka sama kucing. Kucing itu bahasa Arabnya hir atau qittun. Jadi yang suka kucing namanya Abu Hurairah atau Ummu Hurairah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, Abu Hurairah ini subhanallah, beliau itu seorang sahabi yang sangat giat banget yang namanya belajar ilmu agama. Duduk di majelis ilmu ini menjadi kebiasaan beliau. Beliau baru masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Berarti kira-kira bersama Rasulullah SAW berapa tahun? Rasulullah SAW meninggal di tahun keberapa? Di tahun 11. Berarti berapa tahun Abu Hurairah bersama Rasulullah? 4 tahun. Nih, jadi Abu Hurairah itu bukan seorang sahabi yang awal-awal masuk Islam. Baru masuk Islam tahun 7 Hijriah. Dengan 4 tahunnya Abu Hurairah mengenal Rasulullah SAW, dan saking cintanya Abu Hurairah kepada majelis ilmu, akhirnya Abu Hurairah bisa mengalahkan seluruh sahabi. Sampai-sampai Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW lebih dari 5.000 hadis. Saya dibayangkan. Ini menunjukkan, kita ambil pelajaran Bu, bahwasanya Abu Hurairah walaupun beliau masuk Islamnya tidak dari awal-awal masuk Islam, tapi beliau ternyata bisa mengalahkan para sahabi yang awal-awal masuk Islam dari segi ilmu agama. Kita bisa mengambil pelajaran dari sini, sebuah kisah yang sangat menakjubkan bagi siapapun yang baru mengenal sunnah, baru mengenal agama ini di masa-masa tuanya. Tidak ada kata terlambat. Berapapun usia kita, maka yang menjadi patokan bukan berapa lamanya kita bermajelis ilmu, tapi berapa cintanya kita bermajelis ilmu, berapa senangnya kita duduk dan hadir di majelis ilmu. Kan terkadang ada orang-orang itu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, rasanya menyesal sekali, kenapa nggak dari dulu saya duduk di majelis ilmu, kenapa baru sekarang saya dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan manisnya hidayah. Nah, rasa menyesal itu boleh, tapi kalau berlarut-larut untuk menyesal itu yang tidak boleh. Semangat bangkit kembali, di mana ada kesempatan majelis ilmu, dimasuki, duduk di situ, belajar ilmu agama. Seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu di mana-mana ada majelis Rasulullah SAW, mesti ada Abu Hurairah. Subhanallah. Maka tidak heran ibu-ibu kalau baca di hadis, sering kan ibu-ibu an Abi Hurairah gitu ya? Sering nggak? Coba saya mau tanya, sering ibu-ibu kalau baca hadis seringnya an Abi Hurairah atau an Bashir bin Nu'man? An Abi Hurairah. Kenapa? Karena beliau banyak duduk bersama Rasulullah SAW. Beliau banyak duduk di majelisnya Rasulullah SAW. Beliau itu hobinya belajar ilmu agama dan bisa mengalahkan para sahabi yang awal-awal masuk Islam. Ani bin Mas'ud misalnya ya, atau misalnya an Amiril Mukminin Umar bin Khattab. Itu kan Umar itu kan lebih, atau Abu Bakar lebih senior daripada Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah subhanallah karena kegigihan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala,
maka Abu Hurairah mendapatkan lebih banyak hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya ilmu itu rizki. Sebagaimana Allah berikan kepada yang Allah kehendaki, maka ketika hari ini, ketika kita mendapatkan ilmu, ketahuilah itu adalah rizki yang sangat luar biasa, yang lebih baik daripada harta dan seisinya, dunia dan seisinya. Jadi Abu Hurairah, Abdurrahman, ini terkenal, beliau adalah orang yang sangat gemar menuntut ilmu, juga orang yang sangat menghormati ibunya. Manakala beliau akan keluar rumah, beliau temui ibunya. Manakala beliau baru keluar dari rumah, masuk ke rumah, beliau temui, yang pertama kali ditemui terlebih dahulu adalah ibunya. Masya Allah. Dan subhanallah, sudah seberapa sering saya katakan, di mana ada laki-laki yang sukses, di situ biasanya ada yang namanya birrul walidain, ada yang namanya berbakti kepada ibu, terutama berbakti kepada kedua orang tua. Maka jangan pernah kita tinggalkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, karena dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, dengan suami kita berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan berikan keberkahan ilmu, Allah akan berikan keberkahan waktu, Allah akan berikan keberkahan anak-anak yang solih dan solihah. Allahu Akbar. Dan Abu Hurairah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau juga sangat terkenal dengan kecerdasannya. Masya Allah ya. Orang kalau belajar, banyak mengajar, itu sejatinya otaknya itu sedang dipakai gitu ya. Maka kalau pisau itu yang tadinya tumpul kemudian diasah, kan jadi tajam. Sama, otak kita kalau nggak pernah dipakai untuk belajar, nggak pernah dipakai untuk mengajar, lama-lama jadi tumpul. Jadilah seperti Abu Hurairah, yang mana hobi beliau adalah belajar dan juga mengajar. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan hadis ini ada yang namanya asbabul wurud, Bu. Ada yang namanya asbabun nuzul. Ini kalau kita belajar tafsir, ini untuk Al-Quran. Latar belakang kenapa Al-Quran diturunkan. Asbabun nuzul, asbabul wurud, ini harus bisa dibedakan. Asbabul wurud itu latar belakang sebuah hadis. Jadi kalau ibu sedang mempelajari Al-Quran, biasanya mempelajari tafsir, biasanya ada asbabun nuzul ya. Kenapa Al-Quran itu diturunkan? Misalnya kemarin kita belajar surah Al-Munafikun. Surah Al-Munafikun kenapa diturunkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian kepada para sahabat agar tidak menjadi seperti orang-orang munafik, karena waktu itu di Madinah ada seorang pemimpinnya orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay. Begitu pula dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, ada asbabul wurud. Asbabul wurud itu yang melatar belakangi Rasulullah SAW mengucapkan sesuatu, yang bersabda, apa yang melatar belakangi hadis itu ada, maka biasanya disebut dengan asbabul wurud. Nah, asbabul wurud hadis ini, Bu, yang ada di depan ibu-ibu itu, ada seorang laki-laki. Laki-lakinya bernama Aqra bin Habs. Laki-laki ini, dia ketika itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi pada waktu Rasulullah SAW mengucapkan, kalian telah diwajibkan haji bagi kalian. Rasulullah hanya mengucapkan telah diwajibkan haji bagi kalian. Di sini ada kata Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas qad faradu alaikumul hajj. Maka Rasulullah SAW mengatakan fahajju, maka berhajilah. Ada laki-laki yang bernama Aqra bin Habs mengatakan kepada Rasulullah SAW, akulla amin ya Rasulullah. Kata laki-lakinya mengatakan, ya Rasulullah, hajinya setiap tahun gitu. Sampai diulang 3 kali. Ya Rasulullah, hajinya setiap tahun. Bisa dibayangkan enggak dialog antara laki-laki dengan Rasulullah SAW? Jadi Rasulullah hanya memerintahkan, telah diwajibkan bagi kalian haji, maka berhajilah. Laki-laki ini mencoba bertanya kepada Rasulullah SAW, tapi pertanyaannya itu pertanyaan yang menurut Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW jawab, ini akan wajib bagi umatnya. Jadi laki-laki ini mengatakan, apakah hajinya setiap tahun ya Rasulullah? 3 kali. Fasakata, Rasulullah diam, tidak menjawab pertanyaan dari laki-laki tersebut. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, lau qultu na'am, kalau saya menjawab pertanyaan laki-laki ya setiap tahun, la wajabat, maka berarti haji diwajibkan bagi umatku setiap tahun. Bisa dibayangkan dah, Bu? Orang mau haji setiap tahun. Lah seumur hidup sekali aja di Indonesia ngantrinya panjang banget. Ya kan?
Hanya di Indonesia loh yang saya baru temuin yang namanya haji itu ngantri. Kalau dulu itu ketika kami masih di Timur Tengah, yang namanya haji daftar tahun ini ya berangkat tahun ini juga. Wallahu taala alam bishawab. Kenapa di Indonesia haji itu lama sekali ya, Masya Allah. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, la wajabat. Maka kalau aku mengatakan kepadamu haji itu setiap tahun dan aku jawab iya, maka haji setiap tahun itu akan menjadi perkara yang wajib bagi umatku ya. Walamma stata'tum. Tsumma qala dharuni ma taraktum fa innama uhlika man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Jadi kata Rasulullah SAW, sudah aku tinggalkan kalian itu dengan apa-apa yang sudah saya sampaikan, sudah nggak usah banyak cari sesuatu yang tidak saya sampaikan. Cukup dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan saja. Karena mayoritas, aksar itu mayoritas orang-orang yang telah mendahuluimu dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka itu diantara yang membinasakan mereka adalah banyak bertanya. Coba dibuka surah Al-Baqarah ayat 67. Yuk kita bareng-bareng membuktikan bagaimana orang-orang Bani Israel ketika mereka banyak bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, memerintahkan kepada kaumnya untuk menyembelih sapi. Qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun 'awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Sampai di ayat 71. Ini di surah Al-Baqarah di ayat 69 sampai 71 mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertanyaan-pertanyaan, memohon kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Nabi Musa, kalau engkau menyuruh kami untuk menyembelih sapi, maka sapinya dari jenis apa? Warnanya apa? Lihat, pertanyaan-pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Musa tentang warnanya apa, sapinya seperti apa, bentuknya, itu sejatinya menyulitkan Bani Israel. Coba kalau mereka nggak tanya, coba kalau mereka nurut, sembelih sapi, terus mereka sembelih itu sapi, kira-kira mempersulit diri nggak? Tidak. Tapi karena mereka banyak bertanya, sapinya warnanya apa, sapinya jenisnya seperti apa, akhirnya itu yang akan menyulitkan diri mereka sendiri. Ini contoh diantara contoh perbuatan orang-orang Yahudi ketika mereka diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka banyak bertanya, dan ini yang membinasakan kehidupan mereka. Baik, kemudian ini asbabul wurudnya ya. Jadi asbabul wurudnya tadi ada orang bertanya, yaitu Aqra bin Habas bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah haji setiap tahun? Apakah haji setiap tahun? Apakah haji setiap tahun? Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak. Saya jawab, kalau saya jawab maka la wajabat, akan diwajibkan bagi kalian untuk haji selama atau setiap tahun. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa-apa yang aku larang kalian darinya maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Lihat, di dalam hadis ini Rasulullah memulai dengan larangan atau perintah. Coba diperhatikan ibu-ibu hadisnya. Apa larangan atau perintah dulu? Larangan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan larangan dulu, mana haitukum anhu fajtanibu? Karena sejatinya begini Bu kaidahnya. Yang namanya larangan itu, kata kaidah usul fikih, lebih mudah untuk kita tinggalkan daripada sebuah perintah.
Mbak Tania misalnya bilang ke ibu-ibu semuanya, ibu-ibu jangan masuk mobil itu ya, yang ada di depan saya itu ada mobil, jangan dimasuki mobil tersebut. Karena di mobil tersebut bahaya, remnya blong. Remnya itu blong, jangan dimasuki. Kira-kira ibu nurut nggak masuk mobil itu? Nih pengumuman kata Mbak Tania di sini. Jangan masuk mobil yang berwarna coklat misalnya di luar sana karena misalnya remnya blong. Ibu-ibu mau masuk mobil itu atau diem di masjid? Kenapa nggak masuk mobil itu? Karena remnya blong, dilarang juga, ada larangan ya kan? Nah sekarang di depan saya misalnya ada barang, taruhlah beratnya itu misalnya 10 kilo, beras 10 kilo. Saya bilang ke ibu-ibu, ibu-ibu siapa yang bisa angkat beras ini ke tukang tuh di luar, tukang lagi butuh beras, angkat beras ini yang 10 kilo. Saya mau tanya, ibu-ibu semuanya bilang, ya saya mau angkat, atau sebagian saja yang bilang. Kenapa Bu? Karena berat kan, tidak kuat kan. Mungkin ada yang nawar, gimana kan kita itu kan banyak, dibagi aja sekilo-sekilo gitu ya. Kan kalau 10 kilo kan berat, sekilo-sekilo insya Allah bisa enteng. Ibu bisa kan bawa beras sekilo? Ya, sekilo-sekilo aja, oh kita insya Allah bisa kalau sekilo-sekilo. Ibu nawar seperti itu. Sama perintah juga, ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka ada kalanya manusia itu dia bisa melaksanakan perintah tersebut secara sempurna. Ada yang melaksanakannya sesuai kemampuannya. Contoh misalnya sholat. Sholat itu adalah perintah dari Allah ya. Manusia ada nggak yang sholatnya berdiri? Ada yang sehat ya berdiri. Manusia ada nggak yang sholatnya duduk? Ada, kalau dia sakit maka semampunya. Kalau nggak bisa duduk, kata Rasulullah SAW, sholat seperti apa Bu? Sholat dengan keadaan berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, isyarat, kidep-kidep gitu ya. Itu adalah perintah. Maka perintah di sini kerjakan semampunya. Tapi larangan itu dikerjakan menyeluruh karena lebih mudah untuk kita meninggalkan larangan daripada mengerjakan sesuatu. Contoh lain lagi misalnya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini ada larangan dari Allah untuk jangan dekati zina. Karena yang namanya zina itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa kerusakan. Kira-kira ibu-ibu mau nggak mendatangi perzinahan? Enggak. Kenapa? Karena ada larangan. Ketika ibu-ibu tidak mendatangi perzinahan, ibu-ibu sudah dikasih pahala. Atau misalnya bapak-bapak kita bilang begini, ya jangan dekati khamr ya, jangan dekati yang namanya minuman keras. Karena yang namanya minuman keras itu akan menutupi akal dan nanti nggak bisa pikir. Kira-kira suami kita mau nggak mendekati khamr atau nggak mendekati minuman keras Bu? Mau, ya kan? Dan itu dapat pahala bagi beliau. Beda kalau suami kita dibilang begini sama kita, ya sholat di masjid ya. Laki-laki itu sholat di masjid merupakan sebuah kewajiban. Kira-kira yang namanya laki-laki lebih mudah untuk tidak minum khamr atau lebih mudah untuk sholat di masjid? Tidak minum khamr. Jadi ternyata dalam kaidah usul fiqh dikatakan meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu jauh lebih mudah daripada kita melaksanakan sebuah perintah. Dua-duanya dapat pahala. Ibu tidak mendatangi larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dapat pahala. Ibu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya juga dapat pahala. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya melaksanakan perintah itu lebih berat daripada menjauhi larangan, maka Allah dengan rahmatnya sayang kepada hambanya mengatakan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuanmu. Insyaallah bisa dipahami sampai di sini Bu. Ini kaidah ini bisa dijadikan oleh ibu-ibu semuanya nanti diaplikasikan dengan berbagai macam ibadah. Pegang aja dulu kaidahnya. Saya tuh senang Bu sebenarnya mempelajari kaidah-kaidah usul fiqh. Tapi masalahnya yang namanya menuntut ilmu itu harus berproses. Gak langsung ibu-ibu baru mengenal ilmu agama ujung-ujung tiba-tiba itu belajar kaidah-kaidah usul fiqh dia. Belajar dulu masalah-masalah yang paling penting, belajar tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, belajar tauhid, baru kemudian
Kemudian sebenarnya fikih itu paketannya sama usul fikih. Masya Allah, semoga suatu hari kelak kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kaidah-kaidah usul fikih. Di antara buku yang saya rekomendasikan kalau ibu-ibu berkesempatan mempelajari kaidah-kaidah usul fikih, pakailah kitab-kitab Syekh Utsaimin rahimahullah. Syekh Utsaimin dalam menerangkan kaidah-kaidah usul fikih, beliau menerangkannya dengan cara sederhana. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya kata Rasulullah SAW, "Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim." Di antara yang membinasakan orang-orang sebelummu adalah banyaknya bertanya. Kita akan membedah insyaallah adab-adab dalam bertanya. Apakah semua pertanyaan itu tidak boleh kita tanya, atau ada sesuatu yang memang kita boleh bertanya? Maka di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang adab-adab bertanya. Ini menjadi pedoman ibu-ibu. Kalau mau bertanya itu mikir dulu. Kira-kira saya beradab nggak ketika bertanya? Yang pertama, ketika ibu-ibu bertanya, jangan terburu-buru ingin mendapatkan jawaban. Jadi kalau mau bertanya, bertanya aja. Terkadang Rasulullah SAW juga ketika ada yang bertanya dan wahyu belum turun, maka Rasulullah SAW menyuruh untuk menunggu. Kemarin kita belajar di surah Al-Mujadalah. Surah Al-Mujadalah seorang akhwat, seorang perempuan, seorang sahabiah yang bernama siapa? Masih ada yang ingat siapa namanya? Bu Uswatun, jangan buka buku. Namanya siapa? Namanya Khawlah binti Ta'labah. Ya kan, masih ingat nggak? Yang kemarin ikut kajian online Zoom hari Sabtu, kajian bersama juga. Namanya Khawlah binti Ta'labah. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang peristiwa yang mengenai beliau bersama suaminya. Suaminya kakek-kakek, ya sudah kakek-kakek, dianya masih muda, Masya Allah ya. Jadi Bu, yang namanya Khawlah binti Ta'labah ini, Masya Allah, ini menurut saya ini pelajaran penting bagi kita para istri. Beliau itu orang yang sangat-sangat qanaah. Bisa dibayangin nggak? Beliau memiliki cantik rupawan, paras cantik jelita. Cantik itu temennya jelita ya. Kalau rupawan itu laki-laki. Beliau cantik, dari keluarga yang berpendidikan. Tiba-tiba dapat suami Aus bin Samit, seorang kakek-kakek, seorang laki-laki yang usianya sudah gak muda lagi. Beliau terima. Beliau sabar menemani kehidupan rumah tangga bersama suaminya. Kemudian suatu hari suaminya itu beda pendapat sama Khawlah. Khawlah yang namanya Khawlah masih muda, pengen berpendapat ya tentang sesuatu yang disampaikan oleh suaminya, dan itu sah-sah saja dalam rumah tangga. Tiba-tiba suaminya nggak bilang ke Khawlah begini, "Ya Khawlah, engkau seperti punggung ibuku." Dan dulu pada masa jahiliyah kalau ada orang mengatakan demikian, maka itu sudah jatuh yang namanya cerai dan nggak bisa balik lagi. Nggak bisa balik lagi. Seorang suami kalau sudah mengatakan demikian kepada istrinya nggak bisa balik lagi, nggak bisa rujuk. Khawlah itu teman-teman tahu kalau kakek-kakek yang dijadikan suami beliau adalah kakek, beliau masih berharap suaminya mau kembali lagi. Beliau bilang ke Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, adakah solusi dari apa yang menimpa diriku dalam Islam? Dalam Islam itu hukum seperti ini, seperti apa kalau ada laki-laki yang berkata demikian kepada istrinya? Ya Rasulullah, janganlah engkau pisahkan anak-anakku dengan suami, dengan ayahnya. Karena saya bingung, saya punya anak-anak, sedangkan suami saya itu kalau saya titipkan anak-anak saya kepada suamiku mesti nanti ditelantarkan karena suaminya sudah tua. Kalau dititipkan ke saya nanti dalam keadaan kelaparan." Waktu itu Rasulullah bilang, "Ya Khawlah, tunggu dulu sampai Allah yang akan memutuskan." Itu Khawlah dalam penungguan itu teman-teman, sholat, nangis, curhat kepada Allah. Setiap malam di buku sirah itu dikatakan bahwasanya setiap malam itu Khawlah tidaklah melewatkan satu malam kecuali beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat kepada Allah, "Ya Allah, ini gimana ya Allah?" Ya bingung. Padahal waktu itu suaminya setelah mengatakan, "Ya Khawlah, wahai istriku, engkau seperti punggung ibuku," keluar bersama kawan-kawannya balik lagi pengen dilayani oleh istrinya. Nah, Khawlah nggak mau sampai jelas hukumnya seperti apa. Di masa penungguan itu teman-teman, akhirnya turunlah wahyu dari Allah. Turunlah wahyu dari Allah dari langit ya.
untuk menjawab persoalan yang dialami oleh Khawlah. Berarti ini menunjukkan ketika kita bertanya, maka tidak perlu menunggu jawaban terlebih. Jangan mendesak orang yang kita tanya, ayolah kapan jawabannya, kapan jawabannya. Ini adab. Yang kedua, ya adab dari bertanya itu tidak bertanya yang bisa mengadu domba. Ini perempuan banget. Contoh misalnya, jamaah bertanya begini, Ustazah, misalnya dalam fikih ya, hukumnya kan yang namanya dalam fikih itu kan banyak perbedaan pendapat. Ustazah misalnya, hukumnya misalnya, oh ya kayak kemarin, hukumnya menceboki anak ketika kita dalam keadaan wudhu itu boleh apa tidak? Misalnya ustazahnya atau ustadznya memilih pendapat yang membolehkan tapi tanpa ada syahwat. Boleh bu, tapi ibu nanti menyeboki anaknya tanpa syahwat ya, dan itu tidak perlu mengulangi wudhu kembali. Ustadznya sudah memberikan jawaban itu. Tiba-tiba jamaahnya bilang, loh ustadz, dia bertanya tapi berusaha mengadu domba. Ustadz, tapi kata ustadz itu gitu ya, beliau mengatakan bahwasanya membatalkan yang namanya berwudu, menceboki anak kemudian tidak berwudu kembali itu batal. Dia coba bertanya padahal dia tahu jawabannya dan mencoba untuk mengadu domba antara ustadz ini dan ustadz ini. Itu yang tidak boleh teman. Jadi bertanyalah sesuatu yang memang kita ketahui. Kalaupun kita sudah ketahui, jangan bertanya lagi. Yakini yang namanya ilmu fikih itu memang banyak perbedaan pendapat. Kita ambil yang mana? Kita ambil yang rajih atau kita ambil sesuai dengan keyakinan kita dan tidak perlu dibesar-besarkan. Ya, ini contoh di antara contoh real. Kemudian yang ketiga, tidak perlu banyak bertanya yang memang misalnya kejadiannya belum terjadi. Kalau dulu pada waktu Rasulullah SAW bertanya demikian, ada wahyu yang turun. Kalau kita ditanya, Ustazah, kiamat itu hari Jumat, tapi tanggal berapa ya? Ustadz, saya tahu Ustadz, yang namanya kiamat itu matahari dari arah barat, tapi kira-kira tahun berapa ya? Ustadznya bisa jawab apa enggak? Wallahu ta'ala alam bishawab. Begitu pula tentang masalah ruh, yang kata Rasulullah SAW, janganlah kalian banyak bertanya tentang masalah ruh, karena sejatinya yang namanya ruh itu adalah perkara yang gaib. Baik. Kemudian yang terakhir, janganlah bertanya untuk mendebat. Ini juga nih penting nih. Janganlah bertanya untuk melawan atau mendebat, karena kata Imam Ibnul Qayyim, ada para penuntut ilmu, idza jalasati ila alim fas'al tafaqquhan la ta'annutan. Kalau kalian duduk bersama ahlul ilm, bertanyalah sesuatu yang memang kalian tidak tahu dan janganlah bertanya untuk niat mendebat. Subhanallah teman-teman, pada zaman ini banyak sekali orang-orang yang dia memiliki niat ketika bertanya itu bukan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan sesuatu yang tidak tahu, tapi menguji kadar keilmuan ustadznya. Dan ini tidak boleh. Subhanallah. Apalagi sampai yang tadi mengadu domba antara satu ustadz dengan ustadz lainnya. Dan ini banyak sekarang terjadi. Mencoba untuk mengulik-ngulik, apalagi kalau ustadz, kemudian setelah itu ustadznya di video, dipotong-potong videonya. Dipotong-potong videonya, akhirnya umat mengatakan bahwasanya ustadz ini mengatakan A, padahal itu hanyalah potongan-potongan video. Dan yang bertanya memang sengaja bertanya kepada ustadz agar ustadznya memberikan jawaban yang mana akhirnya umat berpecah belah. Nah ini hati-hati. Jadi balik lagi, kalau mau bertanya, tanya untuk apa saya bertanya. Ya, jangan sampai ketika kita bertanya sesuatu yang tercela. Karena yang namanya bertanya itu ada dua. Ada yang bertanya mamduh, ada yang mazmum. Mamduh itu yang terpuji, yang diperbolehkan. Ada yang mazmum. Mazmum itu tercela. Tadi yang ibu-ibu pilih, yang ibu-ibu tulis poin-poinnya, yang 1 sampai 4 itu adalah pertanyaan yang mazmum, yang tercela. Kalau pertanyaan yang mamduh, yang terpuji, itu pertanyaan yang seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan yang memang kita belum mengetahuinya. Pertanyaan-pertanyaan yang memang kita pengen tahu. Dan para sahabiah zaman dahulu juga mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu yang mereka belum ketahui. Masya Allah, para sahabat juga bertanya kepada Rasulullah SAW kalau ada sesuatu yang tidak jelas. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita tahu adab-adab bertanya, maka kita pun akan mengetahui bahwasanya di dalam
hadis ini kita bisa mengambil sebuah kaidah. Dalam sebuah perintah, baik itu di dalam Al-Qur'anul Karim atau di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam perintahnya tidak ada kata pengulangan, itu artinya tidak diulang. Contoh misalnya dalam zikir pagi petang, misalnya baca ayat kursi, di situ ada pengulangan enggak? Rasulullah SAW mengatakan enggak diulangi sekian kali, enggak kan? Kita baca berapa kali berarti? 1. Ya, ayatul kursi dalam zikir pagi dan petang. Misal misalnya ayatul kursi, di sini 1 kali, tidak ada pengulangan. Berarti berapa kali Bu Ibu baca? 1 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan bacalah surah Al-Ikhlas. Di situ berapa kali katanya? Salasan itu 3 kali. Berarti kalau ada kata pengulangan salasan, kita bacanya berapa Bu? 3 kali. Kalau kata Rasulullah SAW nggak ada pengulangan, kita nggak usah tanya berapa kali. Yowis manut. Kalau misalnya nggak ada pengulangan berarti 1 kali. Kalau di situ tertera ada pengulangan, baru kemudian kita mengulangi. Dan dalam sebuah hadis, kalau memang maktub tertulis adanya berapa kali, maka kita tidak usah menambah-nambahi. Contoh misalnya real ya. Ketika kita mau tidur itu kan disunahkan untuk apa Bu? Mengibas-ngibaskan tempat tidur, begitu ya? Berapa kali kata Rasulullah SAW? 3. Ada yang pernah bertanya ke saya loh, Ustazah, tapi kalau 3 kali ki buatan remen, saya pengen ngibas-ngibas ini ki lebih dari 3 kali, katanya gitu. Mau berapa kali Bu? 7 kali. Ya Allah Bu, lah nih kok Rasulullah SAW ini memerintahkan 3 kali, ya pun 3 kali, nggak usah ditambah-tambahi. Karena itu adalah perintah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaidah dalam setiap dalil yang ada baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, jika tidak ada pengulangan maka itu artinya hanya dilakukan 1 kali saja. Tidak usah bertanya berapa kalinya. Baik. Kemudian yang bisa kita ambil dari faidah, mulai ya kita ambil faidah hadis ini adalah melaksanakan perintah Allah yang pertama. Nah, ini yang pertama. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Jadi Ibu, yang namanya Islam ini adalah agama yang memudahkan bagi umatnya. Jangan pernah kita mengatakan bahwasanya kita melakukan atau kita beragama Islam itu berat. Ya, sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita sebagai hambanya dan Rasulullah SAW perintahkan kita sebagai umatnya, itu semuanya adalah untuk kebaikan kita. Maka laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, dalam masalah perintah maka kita pakai semampu kita. Yang kedua, faidah yang bisa kita ambil di dalam hadis ini teman-teman adalah untuk masalah larangan, sesuatu yang dilarang, maka tinggalkanlah secara keseluruhan, tidak separoh-separoh. Misalnya ada orang minum khamr 1 gelas, ya sudahlah tinggalin setengah gelas saja, itu tidak bisa, karena itu adalah larangan. Dan tadi kaidahnya larangan akan lebih mudah kita laksanakan daripada kita melaksanakan sebuah perintah. Baik, kemudian yang ketiga, oh iya, sebenarnya ada satu lagi kaidah usul fiqh, ini bagus. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, walaysa wajibun bilaqtidar. Walaysa wajibun bilaqtidar. Ini kaidah dari ulama, walaysa wajibun bilaqtidar. Artinya apa? Walaysa wajibun bilaqtidar, tidak ada kewajiban di luar kemampuan. Ibu-ibu ini pegang, karena nanti ketika ibu-ibu berdakwah mesti banyak yang akan bertanya. Contohnya misal saya pernah mendapatkan pertanyaan ketika mengisi di Jawa Timur. Ada seorang ibu yang dia itu anaknya, alhamdulillah ya Bu, anak kita sehat walafiat. Namanya apa ya Bu? Sakit apa ya Bu? Dia tuh bisa berjalan di usia belasan tahun baru bisa berjalan. Cerebral palsy benar namanya ya? Nah, ibu itu bertanya, anaknya itu laki-laki, bagaimana dia kalau mau sholat? Kalau mau sholat ke masjid harus saya gotong, dan itu berat. Ya, kata saya sesuai dengan kemampuan. Kalau memang tidak mampu ibu harus menggotong ke masjid, tidak apa-apa, sholat di rumah. Karena kan sesuai dengan kemampuannya. Ya Allah Bu, bisa dibayangkan nggak sih kalau anaknya gemuk, usianya belasan tahun, ibunya harus bopong-bopong, masjidnya jauh. Kira-kira gimana? Pegel kan? Nggak kuat. Maka balik lagi, yang namanya kewajiban bagi laki-laki yang sudah balik sholat di masjid itu kalau yang mampu. Tapi ini keadaannya memang
tidak mampu, tidak bisa, maka sholatlah di rumah kalau memang itu tidak ada yang membawa ke masjid. Tapi kalau ada yang bisa membawa ke masjid, seperti orang buta, bagaimana hukumnya orang buta yang mendengarkan azan? Apakah dia harus ke masjid? Maka kata Rasulullah SAW, kalau ada yang menuntun, maka harus ke masjid. Kalau ada yang menuntun, kalau ada yang menunjukkan jalan. Nah, sama dengan kasus laki-laki ini. Ibu anaknya nggak bisa jalan, kalau jalan harus dibopong, maka apakah ada kewajiban untuk sholat di masjid? Kalau ada yang membopong, maka boleh sholat di masjid. Kalau nggak ada, ya sesuai dengan kemampuan. Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi kita itu nggak berat gitu ketika melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menahan diri dari yang terlarang ini mencakup larangan yang sedikit maupun yang banyak, termasuk riba ya. Yang keempat adalah dalil ini, hadis ini menunjukkan bahwasanya manusia bisa ada pilihan untuk melakukan sebuah perintah. Hamba Allah diberikan kesempatan oleh Allah untuk memilih di dalam melaksanakan sebuah perintah. Nas ini bertolak belakang dengan golongan orang-orang Jabariyah. Ada kelompok itu golongan orang-orang Jabariyah yang mereka mengatakan bahwasanya hamba Allah itu tidak punya pilihan, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar lagi ya Bu, ini namanya bab akidah. Di Indonesia banyak orang-orang Jabariyah. Kelompok-kelompok yang kita bisa pelajari ada 3 yang paling besar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah Qadariyah, yang ketiga adalah Jabariyah, kaum Jabariyah. Nah, kita ini termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa dalam menanggapi larangan dan perintah Allah, terutama dalam perintah Allah. Ahlus Sunnah mengatakan kalau Allah memerintahkan sesuatu, Allah sudah memberitahu kita, ini loh ada perintah, jauhi larangan ini. Maka kita sebagai hamba Allah boleh memilih. Misalnya waktu sholat subuh, ada adzan berkumandang, kita bangun. Kita bisa bangun dari tidur melaksanakan sholat, atau kita bisa tidak sholat. Begitu kan Bu? Kalau kita melaksanakan ibadah sholat subuh, maka kita dapat pahala. Tapi kalau kita tidak melaksanakan ibadah sholat subuh, tidur terus, maka kita dapat dosa. Itu yang dinamakan dengan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menanggapi larangan dan perintah Allah. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu, Allah melarang sesuatu, kita punya pilihan. Kita mau ke kanan atau ke kiri. Kita mau pilih jalan yang lurus atau jalan yang belok gitu ya. Itu ada pilihan. Nah, untuk Qadariyah ini adalah sebuah kaum di mana kata mereka tidaklah Allah mengetahui sesuatu larangan dan perintah itu kecuali manusia sendiri yang menentukan. Jadi bukan atas kehendaknya Allah. Kebalikannya adalah Jabariyah. Jabariyah dalam melihat larangan dan perintah Allah, mereka mengatakan bahwasanya manusia tidak punya pilihan. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya ada larangan dan perintah, itu manusia nggak bisa milih, saya mau milih jalan kanan atau jalan kiri. Pokoknya yang semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, yaitu yang dijalani. Ini banyak di Indonesia. Kita termasuk yang mana Bu pilihnya Bu? Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini nanti berkaitan dengan larangan-larangan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, dan ini berkaitan dengan sebuah takdir. Jadi orang-orang Jabariyah itu mengatakan bahwasanya yang namanya larangan dan yang namanya perintah itu semuanya kita tinggal menjalani, tidak ada pilihan mau belok kanan mau belok kiri. Berarti kalau demikian kata orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa tujuannya Allah menciptakan neraka dan surga? Bisa dikonekkan Bu? Kalau kita mengatakan seperti kelompok Jabariyah dan Qadariyah yang mengatakan bahwasanya yang namanya larangan atau perintah itu kita manusia tidak bisa memilih mana yang terbaik, misalnya mau kanan apa kiri, berarti apa gunanya Allah menciptakan surga dan neraka? Bukankah Allah menciptakan surga dan neraka itu nanti ujung-ujungnya adalah untuk menguji manusia? Yang terbaik di mata Allah yang beramal soleh dia akan masuk surga, yang mendurhakai Allah dengan melaksanakan dosa dia akan masuk neraka. Bisa dipahami sampai di sini Bu? Jadi sekali lagi bahwasanya larangan dan perintah ini adalah berdasarkan apa yang Allah dan Rasulnya tentukan, dan kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW bisa memilih apakah kita memilih untuk meninggalkan larangan atau melaksanakannya, ataukah kita meninggalkan perintah atau kita melaksanakannya semuanya atas kehendak Allah. Jadi tetap Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Balik lagi tentang takdir. Ya, dibuka-buka lagi tentang bab takdir. Itu hadis yang berapa itu? Sudah kita pernah belajar takdir.
Baik, kemudian poin yang selanjutnya, mutiara hikmah yang keberapa ini? Yang kelima. Ketahuilah bahwasanya banyak pertanyaan, yang pertanyaan itu masuk dalam pertanyaan yang tercela itu sebab dari sebuah kebinasaan. Banyak bertanya pertanyaan-pertanyaan yang madzmum, yang tercela itu menyebabkan seseorang binasa. Ketika banyak bertanya yang tidak dibutuhkan, ketika banyak bertanya untuk mengadu domba, ketika banyak bertanya untuk mendebat, untuk menguji guru-gurunya, maka ketahuilah itu di antara sebab yang menjadikan seseorang binasa. Yang keenam, wajib bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dalam perkara ibadah untuk mencontoh beliau. Wajib bagi kita yang mengaku diri kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW untuk mencontoh beliau, karena sudah ada panduannya. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang ngeyel. Tahu ngeyel enggak? Orang yang ngeles. Jangan mencari-cari sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau kita mencari sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang ada kita disibukkan dengan sesuatu tersebut. Kalau kita mencari-cari sesuatu yang tidak ada ajarannya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis sahih, maka itu merupakan sebuah kebinasaan. Karena waktu kita habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita semuanya ditetapkan di dalam petunjuk Allah, dan apa-apa yang Rasulullah SAW anjurkan kita lakukan. Dengan sebuah doa yang ibu-ibu sudah hafal doanya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk hadis yang ke-9 ini.